Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lavi Channel. Kita masih masuk di segmen satu hadis satu hadis. Kita masih membahas tentang Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis di 4944. Hadisnya tentang Rasulullah membantu pekerjaan keluarganya. An Al-Aswad ibni Yazid sa'altu Aisyah radhiyallahu anha maka nan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fil baiti. Qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi. Fa iza sami'a al-azana kharaja. Dari Al-Aswad ibni Yazid, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang biasa dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di rumah? Maka ia menjawab, beliau turut membantu pekerjaan keluarganya. Dan bila beliau mendengar azan, beliau pun keluar. Pesan hadis, Rasulullah adalah sosok yang sangat mandiri. Beliau tidak berpangku tangan dan justru membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Beliau menjahit bajunya, memperbaiki sandalnya, dan melakukan hal-hal yang biasa orang lakukan di rumah mereka. Meski merupakan pemimpin di Madinah, juga seorang nabi dan rasul, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang rendah hati dan dekat dengan keluarganya. Karena itu, teruntuk para ayah, sesibuk apapun Anda, sempatkan diri untuk setidaknya mengecek keadaan keluarga Anda dan berbincang dengan mereka jika tidak sempat membantu pekerjaan di rumah. Jadi ini adalah hadis di mana Al-Aswad ibnu Yazid bertanya kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang ditanyakan? Yazid bertanya, ya Aisyah, apakah yang biasa Nabi lakukan di rumah? Maka Aisyah menjawab, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah itu turut membantu pekerjaan keluarganya. Dan bila beliau mendengar azan, beliau pun keluar, datang ke masjid untuk mengimami para sahabat di masjid. Nah, pesan dari hadis ini adalah Rasulullah adalah sosok yang sangat mandiri, sehingga tidak tergantung kepada keluarganya, tergantung kepada budaknya, tergantung kepada pembantunya, tapi beliau itu selalu melakukannya secara mandiri. Beliau pun tidak berpangku tangan dan justru membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Sehingga keluarganya pun merasa lebih dekat kepada beliau. Begitu juga dengan Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri beliau yang lainnya. Beliau menjahit bajunya, juga memperbaiki sandalnya, dan melakukan hal-hal yang biasa orang lakukan di rumah. Nah, contoh misalnya kalau kita di rumah itu kan ngepel lah, entah cuci piring lah, entah bantuin istri masak lah, entah nyuci baju lah, entah menjemur pakaian lah. Banyaklah hal-hal yang kita bisa bantu, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang biasa dilakukan oleh ibu rumah tangga. Nah, layaknya lah kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, untuk juga bisa meringankan beban istri kita dalam mengurus keluarga. Apalagi dalam mengurus rumah tangga. Kan bisa dibagi kerjaannya masing-masing. Entah istri bagian masak dan nyiapkan makanan, si suami bagian nyuci. Kan bisa untuk seperti itu. Karena apa? Itu sudah disunahkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi melalui riwayat ini. Karena beliau pun di sini melakukan menjahit bajunya pun sendiri. Jadi tidak mengandalkan kepada istrinya untuk menjahit bajunya. Bahkan terompahnya putus pun beliau memperbaikinya sendiri.
Kan luar biasa gitu. Nah, layaknya lah apa yang bisa kita lakukan di rumah tangga ini. Misal kita bisanya nyuci piring aja, lakukan itu. Misal kita bisanya cuman ngepel aja, lakukan itu. Jadi nggak usah gengsi dan nggak usah malu. Emang siapa sih kita kalau dibandingkan baginda Nabi? Bahkan Nabi ini adalah pemimpin di Madinah. Bayangkan, seorang pemimpin bahkan ketika zaman Nabi itu, pemimpin di Madinah itu setara dengan presiden di zaman sekarang. Bahkan bukan hanya pemimpin di Madinah, beliau adalah Nabi dan juga Rasul. Tapi beliau tetap masih mau membantu keluarganya, membantu istrinya untuk mengurus rumah tangga. Nah, layaknya lah kita juga bisa mencontoh kepada baginda Nabi. Sesibuk apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, semulia apapun kedudukan kita di tengah-tengah masyarakat, layaknya lah kita sebagai suami di rumah, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, ini bisa memberikan contoh dan suri teladan yang baik kepada keluarga kita. Dengan cara apa? Membantu urusan rumah tangga kita. Jadi jangan sampai saling mengandalkan dan juga saling untuk bertumpu satu dengan yang lainnya. Nah, begitulah Rasulullah yang mempunyai rasa yang memang peduli kepada keluarganya. Jadi pedulinya beliau itu kepada keluarganya itu bukan ngajak jalan-jalan, bukan ngasih uang bulanan yang besar. Tapi rasa peduli beliau kepada keluarganya itu adalah membantu meringankan pekerjaan rumah tangganya. Itu yang Nabi contohkan kepada kita. Bahkan Rasulullah itu terkenal dengan sosok yang rendah hati dan dekat dengan keluarganya. Nah, karena itu teruntuk para ayah, sesibuk apapun Anda semua, sempatkan diri untuk setidaknya mengecek keadaan keluarga Anda dan berbincang dengan mereka jika tidak sempat membantu pekerjaan di rumah. Jadi kalaupun misalnya kita sibuk atau misalnya memang susah banget untuk menyempatkan waktu di rumah, tapi setidaknya sekarang kan zaman kita sudah canggih, teknologi sudah maju. Gunakanlah telepon, gunakanlah WhatsApp, gunakanlah video call untuk sekedar bertegur sapa dengan istri kita, bertegur sapa dengan anak-anak kita, menyapa keluarga kita. Jadi jangan sampai kaku gitu. Karena Rasulullah pun mencontohkannya tidak seperti itu, tidak kaku. Tapi beliau itu begitu sangat rendah hati dan juga sangat dekat dengan keluarganya. Tanpa mengurangi kedudukan dan kehormatan beliau sebagai pemimpin Madinah dan juga sebagai seorang nabi dan juga rasul. Maka layaknya lah kita berkaca kepada hadis ini, berkaca kepada baginda Nabi untuk siapa sih diri kita ini kalau dibandingkan Nabi. Siapa sih diri kita ini dibandingkan pemimpin Madinah? Siapa sih diri kita ini dibandingkan dengan Rasul? Jadi kalau kita bisa berkaca seperti itu, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada hati kita sehingga kita mempunyai pemikiran yang bersih, pemikiran yang jernih, sehingga kita bisa menerapkan apa-apa yang disampaikan oleh baginda Nabi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan layaknya lah kita bisa sama-sama untuk berjuang, sama-sama untuk mencontoh sosok Nabi ini, sosok yang rendah hati dan sosok yang sangat dekat dengan keluarganya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.